راكبا جائر صلاة الله لها الخواكب على مدى غيرها راكبا جائر على هذه ما لها الخواكب وهذا سفرها rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau mudah-mudahan Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umat yang mendapatkan syafaat pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan aneh selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara giat majelis rempuk, yaitu yang pertama nanti akan kita dengarkan sambutan dari Ketua MPR Pos Macan Putih Semanan Wadayat, dan berlanjut kepada sambutan dari Ketua Korwil MPR Jakarta Barat Babe Haji Mujamil. Yang ketiga yaitu selawat dan marhaban dari tim Adroh An-Nazariyah beserta Kori Abang Ustadz Deska. Yang keempat sambutan dari Bapak Ustadz Jun Humas MPR Sejabotabek serta pengocokan dan penutupan lainnya. Maka dari itu tak perlu panjang kalam karena hari semakin malam. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Pos MPR Macan Putih Semanan Wadayat. Salam hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bang Haji Jamil sebagai Korwil dari Jakarta Barat, yang terhormat Ustadz Jun dari pusat, yang terhormat tim Korwil, juga koordinator kita Bang Sangit yang terhormat, dan ketua-ketua gardu dan Ustadz. Ya, dengan acara ini juga yang terhormat juga Ketua Majelis Rempuk Bang Imam. Dari terlaksananya acara ini, terima kasih ketua-ketua gardu, Bang Haji, semua tim Korwil. Untuk kedepannya semoga makin rempuk aja. Itu aja, dan waktu juga udah nggak bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Pak Ustadz Junaidi dari pusat, dan yang saya hormati penceramah yaitu Ustadz Nanan Suryana ya. Teman-teman sekalian, mari kita ulang untuk penyemangat walaupun hujan. Ayo kita sama-sama. Tinggal rame. Betawi. Terima kasih teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Walaupun somboknya padat, ngomongnya keras. Capek dari kemarin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, malam ini kita dapat berkumpul 1 bulan kemudian
Waktu itu kita di Tanjung Duren, lalu malam ini kita kumpul bersama-sama di tempat Gardu Kos Macan Putih. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini yang saya hormati Ketua Gardu. Ketua Gardu maju dah depan. Ketua Gardu di depan. Ya, di depan, bangun depan. Ketua Gardu. Kita depan dah. Oh, depan kita dapat kamera ya. Abang-abang Ketua Gardu dan anggota, alhamdulillah, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada gardu-gardu yang pada kemarin telah membantu kepolisian mengamankan Natal, dan saya juga terima kasih kepada Ketua Gardu yang selama ini walaupun hujan tetap dia hadir. Malam ini saya akan menyerahkan SK. Jadi SK yang lama-lama belum pada dikasih ini, abang-abang sekalian. Saya baru tanya, baru kaget nih SK nih, nyimpennya di mana nih SK? Jadi SK gitu. Jadi abang-abang sekalian, insya Allah Jakarta Barat nanti akan menjadi percontohan. Segera abang-abang sekalian, insya Allah nanti kita KTA kita ini bentuknya seperti kita ambil insya Allah nanti ya dari Bank DKI. Ya Pak Ustadz ya, dari Bank DKI insya Allah Jakarta Barat launching pertama insya Allah. Nanti dari Bank DKI itu KTA bisa digunakan buat apa? Buat naik busway, terus buat apa? Tol, buat apa lagi? Buat kawin lagi? Nggak bisa. Buat kawin lagi nggak bisa. Jadi di situ ada tuh KTA nanti insya Allah kita akan launching insya Allah gitu. Jadi abang sekalian, saya minta hari ini Ketua Gardu yang saya panggil pada hari ini, bahkan saya suratin dan saya suruh humas bahwa Ketua Gardu segera ngambil SK, tapi SK di kantor nggak diambil-ambil. Saya minta ini 0322 Bang Urasan, ada nggak? Narik. Ini Ketua Gardu yang bandel. Ini Ketua Gardu saya suruh ambil di kantor saya di Palem. Saya tungguin semua korwil dari pagi sampai sore, nggak ada kabar-kabarnya. Seharusnya Ketua Gardu itu kasih kabar kalau saya nggak hadir. Ini anggota berapa biji? Enggak, anggota berapa bawa? Berdua? Dua anggotanya. 20? 2 ekor. Nanti saya kasih, saya saksi ya. Saya udah kasih ya. Nanti saya harus ada acara kerepukan. Ada nggak anggotanya? Sekarang 0369. Mana? Mul. Ada? Nggak ada. Ini bikin SK ngasih duit kagak apa kagak ini? Koril tanggung jawab nih. Bodoh amat lah, mau dia sampein. Saya mau udah begini aja udah. Saya udah 2 kali nih. Bahkan saya nelpon udah berkali-kali, tapi nggak dipanggil, nggak diambil-ambil. Jangan salahkan saya ya. Yuk. Nah, Bang Hari ada nih. 0367. Kenapa nggak diambil-ambil Bang Hari? Ada kita kopinya aja. Ada kopinya. Kopi. Ada juga boy. Itu boy. Jadilah contohan. Masa udah dapat fotokopi udah kagak diaruin. Kalau ngutang rumah atau beli tanah nggak bisa nih. Kalau ini bisa berkawin lagi Bang. Oke, makasih. Mana yang 404? Ya, Bang Gar
Mana? Yang gede, yang gede, yang gede. Ada berapa orang? 10. Ya, masuk. Izin. Wakilnya meninggal. Wakil RW kali, bukan wakil. Bukan wakil MPR. Wakil RW. Ya, Bapak sekalian, ya ada saksi ya. Kan? Besok jangan lagi nanyain SK sama saya. Ini saya ribet banget ini nanyain SK mulu. Tapi kan diambil-ambil. Oh, Paradin kagak. Ini sekarang di sini ya, jadi saksi nih. Ya, salamin. Bisa berkawin lagi tuh. Udah. Satu lagi. 0317. Datang nggak? Cemudin. Nah. Kombes barat. Ini kenapa kan dia ambil? Kombes. Sama aja. Waduh, berarti kalau fotokopi sama aja, besok saya fotokopiin aja udah ya. Jadi Bang Udin, Cing Udin ini adalah udah sepuh. Ini ketua gardu paling lama nih. Ini dia udah administrasi udah cukup, cuman ngambil SK doang. Jadi Cing Udin udah saya serahin ya. Salamkan kemana anggota. Ya, saya di tangan abang. Ya, oke, terima kasih. Anaknya kombes itu. Ya, Bapak sekalian, ini adalah saya penyerahan SK. Saksi adalah ketua-ketua gardu yang ada di sini. Makanya saya setiap besok ada yang perpanjang SK, saya serahkan di forum ini. Gitu. Jadi nanti KTA pun saya akan serahkan di forum ini. Setiap bulanan kita ada di sini, apapun ada masalah, udah langsung hubungin saya. Ya, gitu. Jadi jangan ada lagi, saya nggak mau nih. Jangan ada lagi bikin SK yang nggak pernah jadi. Jadi pokoknya KTA harus jadi. Jadi di situ ada pelayanan satu pintu. Kantor saya di Taman Palang Lestari. Jadi abang-abang sekalian, mungkin itu saja. Sebenarnya saya pengen ngomong banyak, ini mic-nya sakit banget tenggorokan saya. Jadi mungkin itu aja ya. Di sini saya lihat tadi ada ponakan saya nih. Satu, ini ponakan saya. Ya. Ini ada ponakan saya, tinggalnya di sini. Nah. Ya. Teman-teman sekalian, saya terima kasih sekali lagi. Mungkin nanti ada Pak Ustadz Jun untuk ada satu patah, mungkin ada sambutan. Saya nggak bisa lama karena saya ada urusan lagi. Ada dari pagi kemarin, dari hari Jumat saya mendampingin Kapolres sama Wali Kota dan Dandim dalam kunjungan memantau pelaksananya Natal dan Tahun Baru. Jadi hari ini saya di Polres ada undangannya menjadi 9 lewat. Jadi ngopi bareng. Jadi saya mohon maaf teman-teman sekalian, saya nggak bisa bilang sampai habis. Sekali lagi mohon maaf, dan untuk itu Ketua Majelis Hukum nggak bisa hadir dikarenakan ada halangan yang membuat dia tidak hadir. Anaknya lagi sakit, istrinya lagi sakit. Saya minta doanya abang-abang sekalian supaya anak dan istri Ketua Majelis Hukum bisa diangkat oleh Allah penyakitnya. Dan saya minta di sini selalu sebelum ceramah selesai, abang-abang sekalian jangan sampai pulang, ya. Siap bang? Siap. Terus saya nanti habis ini minta dikocok langsung, saya biar tahu siapa. Nah, gardu 02 mana orang ini? 49. Bang Haji Gopur, siap-siap di sana. Pokoknya guling kambing. Guling kambing. Nih Bang Haji Gopur. Siap bang ya? Siap ya? Bang Jai, siap nih besok. Guling kambing. Ya. Tapi kan ketua, jangan sampai ketua.
bukan wa kubur, tapi kita minta kambing lagi, babi guling lagi. Itu saja mungkin itu candaan. Sekali lagi ya Bapak sekalian, mohon maaf sekali lagi saya nggak bisa lama-lama, saya langsung ada acara. Dan sekali lagi atas nama Korwil FBR Jakarta Barat sekaligus atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yuk sekarang kita kepel tangan kita untuk rembukan. Betawi! Betawi! FBR! FBR! Yang kurang ajar! Yang kurang ajar! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double nggak double? Kuat nggak? Kamerator, nggak betuin. Yang kuat. Berdua. Apa? Dua. Muri belakang. Halo. Kedengeran nggak di belakang? Kedengeran nggak? Di belakang kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Nah itu jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yel-yel biasa. Kalau yel-yel tangannya bukan kakinya, jadi masih normal. Jadi semangat kepelan kita masih rempuk, betul? Betawi. FBR yang kurang ajar Jakarta Barat sejamur tabik. Alhamdulillah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa wala ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtuwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, Kiai Haji Lutfi Hakim MA selaku Imam Besar FBR yang mungkin pada malam hari ini dia tidak bisa hadir,
namun keberkahannya semoga akan tetap ya dari Allah datang kepada kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bang Haji Mujamil selaku Ketua Korwil FPR Jakarta Barat yang juga telah meninggalkan kita karena ada tugas yang perlu beliau selesaikan. Yang sama-sama kita hormati pula Ketua Majelis Korwil Jakarta Barat Al-Ustadz Haji Ahmad Bukhari yang juga pada malam hari tidak hadir karena mungkin ada suatu hal dan juga terdengar kabar bahwa anaknya kurang sehat. Yang sama kita hormati Ketua ya Pos Macan Putih 0262 Abang Dayat yang alhamdulillah pada malam hari ini dengan sabab beliau kita bisa berkumpul di tempat ini. Abang-abang, para ketua gardu, para ketua yang lainnya serta tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terkhusus juga ada Ustadz Jul, alhamdulillah bisa hadir menemani kita bersama pada kesempatan malam hari ini. Mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan sebab nikmat tersebut kita dapat menghadiri majlis yang setiap bulannya dilaksanakan di setiap wilayah FPR. Selawat terlama sama-sama kita sanjungkan ke haripan junjungan kita, kecintaan kita bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat beliau. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, bicara tentang masalah kerukunan, tentu ini memang menjadi satu keharusan untuk kita. Sebagaimana Allah firmankan, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kalianlah dengan tali-tali Allah, jangan bercerai-berai. Dari sini merupakan motivasi kita bahwa kita selaku umat manusia dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, siapa kita, di mana kita, suku apa kita, semua kita mesti berpegang teguh kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Ini pula mungkin yang mendasari adanya FPR, Forum Betawi Rempuk. Dari kerempukan inilah sebenarnya muncul ya kesejahteraan, muncul kebersamaan yang nantinya merupakan satu visi dan misi dari sebuah ormas yang ada di Indonesia. Kita percaya bahwa FPR ini merupakan satu ormas yang tujuannya sangat mulia, bisa menampung aspirasi terutama orang-orang Betawi. Saya juga kok orang Betawi. Kalau tadi Pak Ustadz bilang, saya senang. Yang namanya orang Betawi itu tinggal di wilayahnya nggak perlu takut, Pak. Ya, apalagi kita orang Betawi itu punya kiai, punya ustadz, tenang aja. Baru yang namanya kebal bacok, tenang aja udah. Biasa itu mah, biasa. Dan itu penting. Kita ini mesti bersyukur kalau di wilayah kita ada ormas seperti FPR. Kenapa? Karena untuk menjaga satu wilayah itu perlu kekuatan, Pak. Perlu kekuatan. Tidak mudah untuk membentengi satu wilayah, melainkan dengan kekuatan. Dan kita, alhamdulillah di wilayah kita ini sudah ada FPR yang berusaha
ya membentengi kita daripada budaya-budaya luar. Budaya luar yang merusak daripada kita orang Betawi. Tahu sendiri orang Betawi mah. Orang Betawi itu identik dengan ngaji, muludan, santunan, hal-hal yang baik. Nah ini khawatir kalau seandainya hal-hal yang seperti ini rusak cuma karena ada budaya-budaya luar yang masuk ke wilayah kita, lalu kita tidak bisa memfiltrasi daripada hal-hal yang datang ke wilayah kita masing-masing. Sekali lagi, kita orang Betawi, ya, orang Betawi itu identik dengan ngaji, identik dengan muludan, identik dengan sholawat. Maka dengan adanya majlis seperti ini sangat-sangat luar biasa. Dan ini perlu diteruskan, jangan sampai kendor, rempuk terus Betawi rempuk. Terutama di wilayah Semanan di sini, alhamdulillah ada Bang Dayat luar biasa Bang ini, yang punya damoci, yang megang Sukako, Bang Dayat, ya. Luar biasa. Ya alhamdulillah. Apa maksud semua ini? Tentu kita tidak lain adalah persatuan dan kesatuan yang perlu kita junjung tinggi. Di samping itu, kita ini adalah orang yang bermartabat. Betawi itu bukan tempat preman, tetapi orang-orang yang memiliki ketegasan dan juga mempunyai tata krama, ada kesopanan. Orang Betawi itu orang paling sopan. Asal lewat kemana cang, asal lewat marcing, kemana kong, ya pasti ada orang Betawi mah. Jadi sopan. Kalau kita yang mudaan kepada yang tuaan ngomongnya, Cang, mau kemana Cang? Nyapa. Ya. Sama yang mungkin dibawa orang tua kita panggil Cing, mau kemana Cing? Pantas. Mungkin luar sana enggak, tapi di budaya kita Betawi seperti itu. Ini yang perlu kita lestarikan. Nah, dengan adanya forum Betawi Rempuk seperti ini, maka diharapkan budaya-budaya kita yang sudah baik tambah lestari dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini pula kita berkumpul di sini, satu adalah untuk menuntut ilmu. Majlis untuk ngaji kan Pak? Ya. Bang Dayat, ngaji ya? Ya walaupun sebentar kita ngaji. Ngaji itu sabda baginda Rasulullah SAW, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtua. Siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka akan diampuni dosanya sebelum dia melangkah. Tuh orang ngaji. Orang ngaji baru ngelangkah saja tujuannya untuk menuntut ilmu, hendak ke majelis ilmu, diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita semua orang banyak dosa, Pak. Abang-abang yang pompo, kita banyak dosa. Yang berdosa itu, saya itu ngerinya adalah malah orang alim yang berdosa. Orang-orang pinter yang berdosa, yang dosanya banyak orang pinter. Ya, orang pinter. Orang pinter itu adalah orang yang paling dahsyat azabnya. Orang yang paling dahsyat azabnya adalah orang yang ketika dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak diberikan manfaat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga boro-boro manfaat buat orang lain, buat dirinya saja tidak ada manfaatnya. Boro-boro buat memberi tahu tentang kebaikan kepada orang lain, untuk dirinya saja tidak mampu berbuat baik. Ini yang tidak ada manfaatnya. Orang alim yang seperti ini kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan adab yang luar biasa. Enak abang-abang mang pompo nggak mikirin, kita ini mikirin umat. Gimana ini umat begini begitu ya, umat mikirnya mikirin akhlaknya, mikirin keselamatan dunia akhirnya. Kalau mungkin abang-abang kayak Bang Dayat di sini mikirin supaya warganya bisa sejahtera, biar jadi jawara dan juragan di kampungnya sendiri, bagaimana caranya berusaha ya masuk ke wilayah-wilayah, ke perusahaan-perusahaan, tujuannya agar supaya
anggota bisa sejahtera, apalagi wilayah-wilayah ya ada tetangga-tetangga kita mungkin yang belum bekerja, bisa kita masukkan. Jadi fungsinya daripada sebuah organisasi masyarakat mengayomi ya, dan juga mensejahterakan daripada masyarakatnya dan anggotanya. Hadirin yang sama-sama dengan Allah, kita ngaji juga ya. Ya kalau kita ngomong ceramah juga wayanya ini wayanya dingin banget ini gini. Ya masa kita ceramah lama-lama mandingin banget di rumah ya. Tahu yang di rumah itu ya pakai daster lagi. Ya dingin ini mah ya. Nenek-nenek mah kalau udah dingin begini biasa pakai daster aja ya. Memang kadang-kadang kalau misalnya kita udah tua sedikit, kadang-kadang kayak muda lagi. Kenapa muda lagi? Bahkan kayak anak-anak jarang pakai celana. Ya, waktu kecil kita jarang pakai celana, ya udah tua juga ntar. Ya, bini kita, nenek kita jarang pakai celana. Itu biasa. Ya. Tahu ada tuh kongko agak pakai celana, tahu. Udah paham deh yang begitu mah paham yang begitu mah. Ya. Dingin, ya dingin emang ini cuacanya luar biasa. Tapi alhamdulillah kita sama-sama ya di sini berkumpul ya bermuajahah bertatap muka sambil kita mendapat nasihat dari para alim ulama dan juga dari para petua-petua kita. Pengalaman itu penting, bukan hanya ilmu. Pengalaman itu penting karena pengalaman merupakan bagian daripada ilmu. Abang-abang yang lebih tua dari saya mungkin benar mungkin keilmuannya kurang, tetapi pengalaman abang-abang luar biasa. Saya ya akan angkat topi, angkat peci buat abang-abang yang pengalamannya banyak di sini. Karena kehidupan itu butuh pengalaman. Kehidupan itu butuh pengalaman. Santri yang pulang pesantren yang belum ada pengalamannya nyari cewek kalah sama abang-abang yang juara. Oh, kalau abang-abang udah main, ya. Saya punya teman, amalannya apa sih Pak Ustadz? Amalannya apa nih? Maksudnya begini, ada bini muda ketemu sama bini tua sampai kagak ketahuan. Bini muda sama bini tua sampai kagak ketahuan. Ya kondangan bareng, padahal itu bini mudanya, bini tua nggak tahu. Saya tanya, Pak Ustadz, amalannya apa ini? Sampai 7 tahun belum ketahuan, bini tua ini bini muda. Ada itu mah dari Madura. Tuh, kadang-kadang untuk masalah yang kayak gitu kita perlu pengalaman dari yang tua-tua. Kadang-kadang kiai Ustadz mah kalah preman. Ya, kalah preman. Ya, kalah menjuara. Bini 4 juga akur. Oh mah kalau Ustadz mah payah kita ukurannya. Dari bini 2 juga main cakaran. Coba kalau misalnya juara mah adem semua. Ya, bagaimana nggak mau adem? Bini 4, yang satu disuruh dagang warteg, yang satu dagang mie ayam, yang satu disuruh dagang di pasar. Cuma nyantai itu mau bekipas saja enak. Nah, itu. Jadi bagaimanapun kita, pengalaman itu penting dan ilmu itu juga penting. Maka pada saat inilah perlu kita menggali pengalaman itu dan ilmu itu. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju tempat di mana di situ ditimba ilmu, maka akan diampuni dosanya sebelum ia melangkah. Dosa kita banyak sekali lagi Pak Ali Bu. Ya dosa kita banyak. Kalau bukan kita berharap ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita ini hidup di dunia itu hanya sementara. Maka selalulah berbuat baik, karena kebaikan itu tidak ada ujungnya. Ujung kebaikan itulah ketika kita setelah meninggal dunia. Surga itu mahal Pak Bang, surga itu mahal. Sementara umur kita itu sedikit, kita belum punya banyak amal. Sementara dosa kita banyak, kita belum sempat untuk cepat-cepat bertobat. Sementara kita meninggal,
jauh di sana alam barzah dan akhirat itu menanti lama kepada kita. Lalu apa yang bisa kita perbuat saat ini? Sementara surga begitu mahalnya, dengan kondisi umur kita yang sebentar, dengan kondisi kesempatan ibadah kita yang sebentar, dengan kondisi kebanyakan salahnya dan dosa kita yang begitu banyak, namun umur kita sebentar untuk melakukan kebaikan, tidak lain kita adalah terus memperbaiki diri kita, terus berbuat baik, teruslah berbuat baik kepada sesama, berbuat baiklah kepada sesama maupun kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, karena kita nggak pernah tahu di kebaikan apa yang nantinya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, yang menjadi sebab selamatnya kita sehingga kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekecil apapun kebaikan itu mesti kita lakukan. Berusahalah untuk melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu rahmat Allah itu ada di mana, dan yang itu yang menjadi sebab penyelamat kita kelak di yaumil qiyamah. Maka berharap dari adanya forum ormas seperti ini, ya, nambah nilai kebaikan kita dengan berbuat baik, menjadi garda terdepan untuk keselamatan orang banyak. Karena Pak, Bu, ya, monggo abang-abang, Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita betapa Rasulullah SAW itu hanya memikirkannya umatku. Kita ini paling mikirnya banyak-banyak salawat aja ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad, salawat tariat apa, itu bagus. Tapi lebih dari itu adalah akhlaknya Rasulullah yang perlu kita suri tauladannya. Lihat Rasulullah, kalau Rasulullah melihat orang yang sakit, dia akan menjenguk yang sakit. Ada juga yang meninggal, dia antarkan jenazahnya. Ada fakir miskin, Rasulullah itu sangat menyayangi mereka, dan tidak pernah ada dendam dalam diri Rasulullah. Walaupun Rasulullah disakiti seperti apapun, tidak ada dendam dalam Rasulullah. Maka harapan kita, ya, sebagai orang-orang yang memang ada di garda terdepan, sudah semestinya lah kita mempunyai jiwa keras, jiwa tegas, namun berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Betapa Rasulullah SAW cerita tentang masalah kepribadian, maka tidak ada soal disakiti apapun Rasulullah. Tapi ketika bicara tentang agamanya, maka tidak ada yang boleh main-main dengan agama. Maka kita berharap, ya, dengan kekuatan seperti ini, ya, kita ini mesti punya ketegasan. Islam itu sekarang, Pak, udah dianggap remeh. Islam itu udah hampir hilang kehebatannya. Kalau zaman dulu orang bisa bacanya ya kayu ya gayung, ya kayu ya gayung, bukan ya hayy ya qayyum, ya kayu ya gayung, ya kayu ya gayung. Udah bisa ngangkat kayu segede apa, Pak? Bisanya narakin bismillah, narakin, udah bisa terbang, bisa jampe segala macam. Tapi sekarang bismillah 1000 kali nggak mampu, nggak ampuh, ya, jampe 1000, bismillah, ya, orang kesurupan malah tawa setannya. Wah, baca bismillah payah, dikatain kita mau memedi, baca bismillahnya payah, masa kita mau memedi kalah, ya. Jangan sampai, Pak, karena itu tadi di dunia gaib saja kita udah anggap remeh, apalagi dunia nyata. Mana tadi dunia gaib, amal memedi aja kita anggap remeh, bismillah kita nggak ampuh, apalagi ya di alam nyata seperti ini. Maka dari itu kurangnya, ya, seperti ini dikarenakan apa, Pak? Karena kurang keyakinan. Dulu orang-orang tua kita ngaji itu nggak banyak, Pak, cuma ngaji sifat 20, wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat. Udah ngaji lu begitu. Wujud artinya ada, ada kidam terus. Nah, kemudian sifat-sifat itu diaplikasikan ke dalam diri sehingga menimbulkan akidah yang kuat dan keyakinan yang kuat,
sehingga apapun yang kita pegang, sehingga apapun yang kita baca yakin terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kurang yakin, Pak, karena nggak kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang kenal sama Tuhan kita, wujud kita, bakonya. Harapan kita di Majelis Rempuk ini biar diaji kitab sifat 20. Amin. Nantinya kalau bisa masih sifat 20, bakal sifat 20 nih, Pak. Kalau benar-benar kita ini udah benar jadar dari kita, nggak perlu wirid, nggak perlu puasa, ilmu jadi. Nah, ilmu jadi, Pak, ini penting buat abang-abang nih yang ada di garda terdepan. Masa ya baru sama pisau aja golok kita pokih, ya ntar dulu, orang Betawi mah malu gitu, ntar dulu baru sama golok aja bisa kabur, gimana? Nah, gitu ya. Karena apa? Kita ada di garda terdepan di masyarakat. Jadilah kita pengayom masyarakat, menjadi pendamai ya dalam masyarakat, sebagaimana Rasulullah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat dalam semesta. Kita umatnya ini menjadi rahmatan fil alamin, menjadi rahmat di dalam alam semesta. Artinya kita menjadi rahmat di antara keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita. Jadilah kita ini sebuah ormas yang menjadi naungan untuk masyarakat, yang menjadi aspirasi masyarakat tersalurkan, sehingga keberadaan kita ini menjadi rahmat untuk semuanya. Ini juga sesuai dengan cita-cita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Nah, kita sebagai umatnya ini seperti apa dengan Rasulullah? Niatkan ya, kalau bisa niatkan dalam hati kita bahwa kita seperti ini adalah membantu perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ya, membantu menjadi ummatan rahmatan fil alamin, rahmat di alam semesta, menjadi rahmat di antara keluarga kita, menjadi rahmat di lingkungan masyarakat kita, menjadi rahmat di dalam negara kita, bahkan di dunia ini kita menjadi rahmat. Dengan adanya kita, orang menjadi senang, menjadi damai, menjadi tentram. Dengan adanya kita menjadi inspirasi untuk keberhasilan dan kebaikan orang lain. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan pada saat ini. Karena betapa banyak orang-orang di luar sana yang hanya merasa tenang, yang hanya merasa aman dengan keadaan dirinya sendiri. Ketika dia udah punya, ya cukup lah, yang penting saya punya rumah di Green Lake 2, mobil 2 Fortuner, pembantu 3, gaji cukup, udah senang dengan sendiri tanpa melihat siapa di sampingnya, kanan kirinya ada nggak saudara-saudara kita mungkin yang pada saat ini membutuhkan, tetangga-tetangga kita yang saat ini membutuhkan, sementara kita punya. Nggak enak, Pak. Yang namanya kita itu bahagia sendiri tuh nggak enak, senang sendiri tuh nggak enak. Yang enak itu kita bisa berbagi, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau hendak makan, beliau tuh sampai 80 mil mencari orang hanya untuk sekedar mengajak makan. Kira-kira kita seperti itu enggak? Kalau kita punya makan, udah pengen tahu. Kalau bisa orang lain makan, ikut. Gua nggak kenyang. Ya, dan begitu. Ya, kudunya kita bareng-bareng. Enak. Sebab separuh kebahagiaan kita ada di orang lain. Ketika orang lain itu bahagia, maka kita lah bahagia. Maka jadi orang seperti enak, Pak. Ya, orang itu enak bareng-bareng. Ya, Bang Dayat kalau lagi ngiseng-ngiseng nelfon teman-temannya, ngopi. Emang ada apa tuh orangannya? Ada nih, ongol-ongol mah. Ya, sama bako ada, tenang. Tuh, dengan datang bareng-bareng ngopi, sama-sama senang. Emang mau bagaimana hidup? Hidup mah biar senang. Ya, hidup mah biar senang. Jangan bingung-bingung, hidup mah biar senang. Kita di dunia ini disuruh senang sama Allah Ta'ala, bukan suruh bingung. Permasalahan tinggal permasalahan, kesulitan tinggal kesulitan. Emang kita dengan permasalahan yang ada, kesulitan ada, kita nggak bisa bahagia? Bisa lah. Pusing kayaknya biar aja. Ya, yang ngopi mah, masa orang lagi pusing kita bisa ngopi? Yang ngopi lah, ya bisa ngerokok bareng-bareng. Permasalahan yang ada biarin aja.
tunda dulu sebentar, ya tetap kita masih bahagia. Karena walaupun banyak permasalahan hidup, terutama ya abang-abang kita ini yang ada di garda terdepan, pasti persoalannya lebih banyak. Tetapi untuk menjadi bahagia ini adalah hal yang mudah bagi kita. Tetap masih bisa bahagia, Pak. Bahagia karena posisi kita ini yang perlu kita pikirkan dan kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, Pak, yang kita syukurin, bahwa kita masih dikasih hidup. Ya, orang baru punya utang 1 juta, 100 juta, 1 miliar aja juga, ya sebenarnya masih kecil, Pak, dibandingkan orang yang udah meninggal dunia. Ya kalau seandainya dia boleh nuker, nggak apa-apa dah, gua hidup lagi, gua punya utang 1 triliun, nggak apa-apa. Ini mau romannya baru punya utang 1 juta, 2 juta, udah bingung banget hidup romannya, pusing kesono kemari, kemana aja, siapa aja di WA-in, bikin status puyeng, Nusantara tahu dia puyeng. Ya, jangan begitu, syukurin hidup mah, ya syukurin aja. Ya, jangan bingung-bingung, ada ya sekarang ya kita makan yang ada, yang nggak ada jangan dipikirin. Karena kalau yang belum ada dipikir, tambah pikiran kita. Ya, yang belum ada mah jangan dipikirin. Ya, yang ada aja sekarang kita nikmatin. Karena sekarang kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hidup. Saya kemarin ngobrol sama Bang Dayat, gimana itu? Alhamdulillah, udah. Yang penting mah kita hidup senang dulu dah. Masyarakat juga kita bisa tenang, kita juga bisa senang, masyarakat sekitarnya kita bisa tentram dengan adanya kita. Ya emang seperti itu. Ya karena biar bagaimanapun tugas kita itu diantaranya adalah membuat senang orang lain. Idkhalus surur fi qalbil mu'minin, kita mesti memasukkan rasa kasih sayang, rasa senang, rasa gembira ke dalam hati-hati orang-orang mukmin di sekitar kita. Jangan bikin hati teman-teman kita, saudara-saudara kita menjadi bingung dengan adanya kita. Kalau kita datang orang gira, orang senang. Itu sebenarnya mah yang bagus. Apalagi kita dengan adanya berbuat baik menjadi pembawa penyebutan nama Allah di hadapan kita. Gimana maksudnya? Kalau ada orang yang susah nih, abang-abang, pompok, ada yang susah datang ke tempat kita, kemudian kita kasih sesuatu yang menyenangkan dia, pasti yang terucap pertama kali adalah Alhamdulillah. Berarti dengan adanya kebaikan kita itu adalah akan disebut nama Allah di hadapan kita. Itulah sebenarnya kebaikan kita. Ketika kita berbuat baik, Allah disebut di hadapan kita. Alhamdulillah, terima kasih. Itu juga adalah kebahagiaan buat kita. Maka kita berharap ngaji yang lama-lama ya. Kalau ngaji yang lama-lama, ngaji mah puyeng kelamaan. Ya, puyeng kelamaan mah malam-malam ya, malam ya. Jadi kalau kelamaan lama-lama. Jadi pada intinya bahwa kita di sini berkumpul, sekali lagi dikumpulkan dalam majlis ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar supaya kita mempersatukan visi dan misi kita, kebersamaan kita sebagai putra-putra Betawi. Bagaimana caranya agar supaya kita jadi jawara dan juragan di kampung kita, agar supaya kita bisa mengayomi masyarakat kita menjadi garda terdepan di wilayah kita, agar supaya kita bisa menjadi pelopor untuk bisa melestarikan budaya kita, terutama budaya Betawi. Seperti inilah yang perlu kita lestarikan. Jangan sampai budaya kita yang baik, budaya kita yang memang sudah leluhur kita dari engkong kita, kumpi kita, uyut kita sudah ada, jangan sampai hilang. Ngaji seperti ini, ada kita baca maulid, ya kemudian kita baca sholawat. Ini adalah penopang, ini adalah penguat kita untuk maju ke depan sebagai daya terlibat di masyarakat Betawi kita. Jadi sekali lagi ya, saya pribadi dan juga mungkin untuk semuanya, mari sama-sama kita berbuat baik kepada sesama sebagai aplikasi daripada
baginda Rasul uswatun hasanah, mencontoh sifat baginda Rasul menjadi yang terbaik sebagai umatnya Rasulullah SAW. Kita menjadi umat yang terbaik dan Nabi yang terbaik. Semoga itu yang dapat saya sampaikan bermanfaat ya, karena memang waktu juga sudah agak malam ya. Datang kita bersama di sini sekali lagi ya, semoga menjadi keberkahan kita. Semoga apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan juga mungkin kalau ada hal-hal yang menjadi sulit ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijahi habibika nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ma'budi maulana ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa rabbil tabaraka wa ta'ala kulli sadatna wa ashabi sayyidina rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa la'udzu min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al الحاجات وتضرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصلقات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقضي جميع حوائجنا في ديننا ودنيانا وأخرانا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نتوسل ونسأل يا الله بحق اسمك العظيم وبجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة غوث هذا الزمان وأعوان وسائر أوليائك وبمعونة صلحائك وببركة والدينا أن تكشف عنا همومنا وهمومنا وتحصل مقاصدنا وتبلغ مرادنا وتيسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن ترزقنا يا الله رزقا كثيرا حلالا مباركا فيه إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang gak kenal sama FBR? Lihat tongkrongannya aja udah gede.